Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau saya mengamati tingkah laku, perilaku manusia, kalau saya mengamati perilaku orang-orang yang merasa dirinya pengikut Kristus atau orang Kristen, dan saya mengamati kehidupan saya pribadi, sesungguhnya mustahil seseorang bisa menjadi pengikut Kristus sejati. Adalah mustahil kita bisa menemukan orang yang benar-benar menjadi pengikut Kristus sejati. Karena menjadi pengikut Kristus sejati itu syaratnya sangat berat, saudara. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa menjadi murid Kristus itu mudah, ini orang-orang yang tidak mengerti kebenaran bahwa menjadi pengikut Kristus itu harganya sangat mahal, yaitu harus dibayar dengan segenap hidup. Tidak hanya cukup menjadi beragama Kristen atau orang yang rajin ke gereja atau orang menjadi aktivis atau menjadi pelayan Tuhan sekalipun seorang hamba Tuhan. Kalau orang-orang tadi tidak bisa memiliki kriteria ini, orang itu mustahil bisa menjadi pengikut Kristus sejati. Saya sendiri menjadi hamba Tuhan, melayani dari tahun 1986 hingga sekarang. Setelah menyadari apa artinya menjadi pengikut Kristus, menjadi seorang murid Kristus, itu sangat sukar, saudara. Jadi Tuhan Yesus sudah melalui sabda-sabdanya sudah mengingatkan kita bahwa setiap orang yang mau mengikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus, ada konsekuensinya, yaitu konsekuensinya sangat tinggi. Lukas 14 ayat 33. Demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Matius 10:38-39. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 16 ayat 24-27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lukas 14 ayat 33. Demikianlah pula lah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya daripada segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Apakah pengertian ini? Saudara dan saya percaya Yesus harus melepaskan miliknya, meninggalkan harta dunia, bertapa di tempat-tempat kesunyian. Artinya ayat ini, setiap orang percaya pengikut Kristus harus berani tidak terikat oleh harta dunia apapun siapapun dalam dunia ini. Harus berani melepaskan. Jangan kita pegang erat-erat segala yang kita miliki, karena semuanya akan hilang dalam sekejap mata. Apa artinya dunia, kesuksesan, prestasi yang kita raih, segala kemuliaan yang kita dapatkan di dunia, akhirnya jiwa kita binasa, saudara. Karena barang siapa yang mempertahankan nyawanya
ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Kristus, karena Tuhan, dia akan memperoleh nyawanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pengikut Kristus sejati. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Biarlah kebenaran singkat ini mengingatkan saudara agar saudara sungguh-sungguh untuk menjadi pengikut Kristus. Salam, terima kasih.